Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Alif dari kelas 11 F4. Saya akan menunjukkan hasil gambar saya, yaitu tentang seni budaya. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu biologi tentang kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang halus yang ditemukan di dalam inti sel atau nukleus dan terdiri atas DNA atau asam deoksiribonukleat serta protein, terutama protein histon. Kromosom berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang mengatur berbagai proses biologis dalam tubuh makhluk hidup, termasuk pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, hingga pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Dalam kondisi normal, kromosom tidak tampak jelas karena berada dalam bentuk benang kromatin yang halus dan tersebar dalam inti sel. Namun, saat proses pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis, benang kromatin memadat dan memendek membentuk struktur kromosom yang bisa diamati di bawah mikroskop. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom tertentu yang tetap. Misalnya, manusia memiliki 46 kromosom, yaitu 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks, XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kromosom. Yang pertama yaitu kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lingkaran identik yang membentuk kromosom hasil replikasi DNA. Setiap kromosom yang telah menggandakan diri akan terdiri atas dua kromatid saudara atau sister chromatids yang melekat satu sama lain pada bagian sentral yang disebut sentrometer. Fungsi utama kromatid adalah untuk memastikan bahwa informasi genetik dapat didistribusikan secara merata ke dua sel anak saat proses pembelahan sel berlangsung. Ketika sel memasuki tahap anafase pada mitosis atau meiosis 2, kromatid ini akan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan dan masing-masing akan menjadi kromosom utuh di sel anak. Yang kedua yaitu sentrometer. Sentrometer adalah bagian sempit atau penyempitan pada kromosom yang berfungsi sebagai titik pengikat antara dua kromatid saudara. Sentrometer sangat penting dalam proses pembelahan sel karena menjadi tempat melekatnya mikrotubulus dari benang spindle yang akan menarik kromatid ke kutub sel saat pembelahan berlangsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu lengan pendek atau singkatannya PR. Lengan pendek yang disebut juga sebagai PR adalah bagian kromosom yang berada di atas sentrometer. Jika digambarkan secara vertikal, panjang lengan pendek bervariasi tergantung posisi sentrometer. Meskipun disebut pendek, bagian ini tetap mengandung materi genetik penting dan dapat mengandung gen yang vital bagi fungsi sel dan organisme. Dan terakhir yaitu lengan panjang. Lengan panjang atau key arm adalah bagian kromosom yang berada di bawah sentrometer dan umumnya lebih panjang daripada lengan pendek. Nama Q diberikan karena datang setelah P dalam alfabet. Sama seperti lengan pendek, lengan panjang juga menyimpan lengan penting yang mengatur fungsi biologis dan pertumbuhan tubuh. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada materi kromosom ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.